Langit sore mulai condong ke barat. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, memantulkan warna kuning keperakan di sepanjang pematang sawah. Di sebuah desa yang jauh dari kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Rahma. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah renta di sebuah rumah panggung sederhana. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu karena penyakit, Rahma menjadi tulang punggung keluarga. Ia mengurus kebun, menanam sayur-sayuran, lalu hasilnya ia menjualnya ke pasar setiap pagi. Walau hidup sederhana, Rahma dikenal sabar, rajin, dan berparas lembut. Banyak pemuda desa yang menaruh hati padanya, namun ia selalu menolak dengan halus. Sore itu, Rahma pergi ke kebun. Suasana mulai teduh, langit berwarna jingga keemasan. Udara lembab dari hutan di belakang kebunnya membawa aroma tanah dan daun basah. Ia membersihkan rumput liar di antara tanaman muda sambil bersenandung pelan. Ketika matahari hampir tenggelam, Rahma membereskan peralatan dan bersiap untuk pulang. Ia melewati jalan tanah panjang di tepi hutan dan sawah milik warga. Jalan itu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir di hutan dan di antara batang padi. Namun kali ini, langkah Rahma terasa berat. Entah kenapa, hatinya gelisah, seolah ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Dan benar saja, dari balik semak di tepi hutan, dua sosok pria muncul. Salah satunya Rahma kenal betul. Ia adalah Herman, lelaki dari desa sebelah yang pernah beberapa kali berbincang dengannya di pasar. Waktu itu Herman pernah mengungkapkan perasaannya, namun Rahma menolak dengan lembut. Tapi malam itu, tatapan Herman berbeda. Matanya merah, wajahnya dipenuhi niat jahat. "Rahma, sudah lama aku ingin kau jadi milikku. Kalau tak mau dengan baik-baik, jangan salahkan aku," ucapnya sambil menggenggam pisau kecil. Rahma tersentak mundur. "Herman, kau sudah gila!" serunya ketakutan. Herman menarik tangan Rahma, lalu membantingnya di tanah. Hampir saja terjadi pergulatan. Rahma tak tinggal diam. Ia berusaha melepaskan diri, lalu ia menendang nok-nok milik Herman. "Aduh, pecah gak ya?" Herman merasa kesakitan. Temannya membangunkan Herman. Napas Rahma tersengal, tubuhnya gemetar. Ia menatap jalan di belakang, gelap dan bayangan pepohonan. Tanpa pikir panjang, Rahma berlari sekuat tenaga menuju arah hutan di tepi kebun. Daun-daun menampar wajahnya, ranting mencakar kulitnya. Tapi ia tak peduli, ia hanya ingin selamat. "Kejar dia!" teriak Herman merasa sakit sampai ke tulang sumsum. Rahma berlari menembus kegelapan hutan. Di dalam sana, udara jauh lebih dingin, lembab, dan terasa aneh, seperti bukan dunia yang sama. Cahaya rembulan yang baru muncul menembus kabut tipis, menciptakan kilau perak di antara pepohonan. Ia berlari tanpa arah, sampai akhirnya kakinya tersandung akar besar dan tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Napasnya terengah, matanya mulai kabur. Ketika Herman dan temannya hampir mendekat, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Daun-daun berputar membentuk pusaran kecil di antara mereka. Suara berat dan dalam terdengar dari balik kabut. "Berhenti!" Suara itu membuat Herman dan temannya gemetar. Dari balik kegelapan, muncul sosok pria muda bertubuh besar tinggi, berwajah tampan namun misterius. Kulitnya pucat keperakan, matanya bersinar lembut tapi tajam. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun auranya tak biasa, seperti ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan. "Siapa kau? Jangan ikut campur!" teriak teman Herman sambil menghunus pisau. Namun belum sempat ia melangkah, tubuhnya terpental keras seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Jeritanya menggema ke seluruh hutan dunia. Maksudnya hutan. Lalu senyap. Herman berusaha lari, tapi tanah di bawahnya seperti hidup. Akar-akar menjulur melilit kakinya. Ia menjerit sekeras-kerasnya, tapi perlahan tubuhnya ditelan kabut tebal dan lenyap tanpa jejak. Kemana tuh si Herman? Rahma hanya bisa menatap dengan tubuh gemetar dan luka goresan ranting di bagian paha dan tangannya. Pria asing itu mendekat, menatapnya penuh belas kasih. "Jangan takut, kau sudah aman," katanya lembut sambil mengulurkan tangan. Rahma menatap matanya. Ada kehangatan yang aneh di sana, tenang namun menusuk kalbu. Ia ragu sejenak tapi akhirnya menggenggam tangan pria itu. Seketika, rasa takutnya menghilang digantikan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan jutaan kata. "Siapakah engkau?" tanya Rahma pelan. Pria itu tersenyum samar. "Namaku Yuda, aku tinggal di balik bukit itu tak jauh dari sini." Pria itu mengantar Rahma ke jalan menuju rumahnya. Sejak malam itu, Rahma tak pernah melupakan wajah Yuda.
Setiap sore ketika ia pergi ke kebun, Yuda kerap muncul di tepi hutan tak jauh dari gubuk tempat peristirahatan. Kadang ia membantu Rahma mencabut rumput, kadang hanya duduk menemaninya berbincang. Rahma merasa nyaman, bahkan bahagia. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak ayahnya tiada. Hari demi hari hubungan mereka semakin dekat. Yuda selalu muncul menjelang senja, lalu menghilang sebelum malam larut. Sumina, ibunya Rahma, mulai curiga karena anaknya sering pulang terlambat dan tampak murung sekaligus bahagia pada waktu yang sama. "Rahma, kamu sering sekali dari kebun pulang sampai malam. Apa tak takut sendirian?" tanya ibunya suatu malam. Rahma tersenyum samar. "Tidak, Bu, hanya saja masih ada yang dibersihkan di gubuk." Ibunya terdiam. Di matanya, kilatan cemas mulai tampak. Desa mereka memang dikenal angker, dan hutan di tepi kebun Rahma disebut-sebut sebagai tempat penunggu lama. Sosok penjaga dari zaman dulu. Tapi ia tak ingin menuduh sembarangan. Ia hanya bisa berdoa agar anaknya tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Namun tanpa disadari, sejak malam Rahma bertemu Yuda, hidupnya perlahan berubah. Tidurnya sering diselimuti mimpi aneh. Ia berjalan di taman indah bercahaya perak, dengan pria itu di sisinya, menggenggam tangan, menatap bintang yang terasa begitu dekat. Saat terbangun, jantungnya berdegup cepat, dan aroma wangi hutan selalu menempel di bajunya. Ia tak tahu, cinta yang tumbuh di antara dua dunia telah dimulai. Nah, kita lanjut lagi di part 2 ya. Dadah!